pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali hari kita untuk hari ini, firman Tuhan, renungan yang memotivasi dan menginspirasi kita tertulis dalam kitab Daniel pasal 4 ayat 37. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, Nebukadnezar merupakan Raja Babilonia, seorang raja yang terkenal sombong, angkuh, congkak, dan tinggi hati. Kesombongan dan keangkuhan Nebukadnezar ini dapat kita baca dalam Daniel 2 ayat 4 sampai dengan ayat 11. Nebukadnezar memerintahkan semua orang tanpa terkecuali, bukan saja orang-orang Babilonia, tapi juga orang-orang Israel yang pada masa itu terbuang ke Babel. Juga semua bangsa yang berada dalam kekuasaan Babilonia pada masa itu diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Barang siapa yang tidak mau menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Tentu kita ingat ini peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pun dipaksa, tetapi mereka tidak mau menyembah, dan Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kesombongan dan keangkuhan Nebukadnezar ini juga dapat kita ketahui dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Dia berkata bahwa Babel itu besar dan kekuatan kuasanya sangat mulia, dan kemudian dia memuji dirinya sendiri, membanggakan dirinya sendiri. Sampai suatu ketika Nebukadnezar bermimpi, dan mimpi yang membuat hatinya sangat gelisah. Dalam kegelisahannya itu, karena mimpi itu, dia pun memanggil para kasdim, ahli nujum, dan orang-orang pintar yang ada pada masa itu di Babilonia. Semua dia kumpulkan. Dia menceritakan apa yang dia mimpikan. Tetapi tak seorang pun dari antara orang-orang pintar, kasdim, dan juga ahli-ahli nujum pada masa itu yang bisa mengartikan mimpi dari Nebukadnezar. Sampai ia mendengar ada seorang yang bernama Belsasar, yang disebut dengan Daniel, yang terkenal memiliki roh hikmat dari Tuhan dan roh kebijaksanaan, yang bisa mengartikan setiap mimpi. Lalu Nebukadnezar pun memanggilnya, dan Nebukadnezar menceritakan apa yang ada dalam mimpinya yang sangat menggelisahkan hati. Dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan, Daniel pun begitu tenang menceritakan, mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Dan pesan dari mimpi itu disampaikan oleh Daniel bahwa Nebukadnezar harus mengaku bahwa kuasa, kebesaran, dan segala yang ada padanya adalah pemberian dari surga, pemberian Allah Daniel, Allah Israel. Dan pesan yang kedua dari mimpi itu bahwa Nebukadnezar harus hidup dalam kerendahan hati, dengan berlaku adil dan berbelas kasih kepada semua orang. Saudara yang terkasih, tidak lama dari Daniel memberikan arti dari mimpi itu pun terjadi atas Nebukadnezar.
Dia dihalau dari antara manusia, diasingkan, dan dia tinggal bersama dengan binatang, dan ia makan rumput seperti lembu. Rambutnya pun panjang seperti burung raja wali, dan kukunya pun panjang seperti kuku burung raja wali. Dan hal itu terjadi selama 7 masa. Tetapi ketika tiba waktunya, 7 masa telah tiba, seperti apa yang dikisahkan oleh Daniel dari mimpi itu, Nebukadnezar pun berlutut, menengadah ke langit. Dia mengaku bahwa Allah Israel adalah Raja semesta alam, termasuk kekuasaan yang ada padanya, pada Nebukadnezar adalah pemberian Tuhan. Sama seperti yang tertulis dalam renungan hari ini, setelah 7 masa itu tiba dan Nebukadnezar telah melewati masa-masa pergumulan, masa-masa kesusahan yang ditafsirkan dari mimpi itu, maka Nebukadnezar memuji, meninggikan, memuliakan Raja Surga, dan dia mengaku bahwa jalan-jalan Tuhan adalah jalan-jalan yang adil, yang sanggup merendahkan mereka yang angkuh dan yang congkak. Lantas saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, setinggi apapun jabatan kita, sebesar apapun kekuasaan kita, sebanyak apapun harta yang kita miliki, semua ada masanya, semua ada waktunya. Tidak ada yang kekal kecuali Allah dan firman-Nya. Yang kedua, apapun yang ada pada kita hari ini dan mungkin hari-hari yang akan datang, ketahuilah bahwa semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Dengan kerendahan hati kita harus mengaku bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang ada pada kita, pekerjaan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita, jabatan kita, harta kita, ilmu kita, dan lain sebagainya, termasuk kesehatan kita, itu adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kuasa, bukan karena kehebatan kita semata. Dan yang ketiga, firman Tuhan ini mengajak kita mari meninggalkan dan menanggalkan kesombongan, keangkuhan, tinggi hati, dan kecongkakan. Seperti sikap yang selalu memuji diri, sikap yang selalu suka untuk dipuji, sikap yang selalu suka untuk dipangkar atau dipangkar, sikap yang menganggap diri paling benar, yang menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling top, suka merendahkan orang lain, suka menghakimi orang lain, suka menghina orang lain, suka menjatuhkan orang lain, termasuk suka berkata buruk tentang orang lain. Yang Tuhan kehendaki dari kita melalui firman hari ini, kita hidup dalam kerendahan hati, dengan cara taat dan setia kepada Tuhan, selalu bersyukur untuk apa yang kita terima dan kita peroleh dalam hidup ini, dalam pujian, dalam syukur, dan dalam penyembahan kepada Tuhan, dan hidup dalam belas kasih kepada sesama. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini, mengawali aktivitas kami, perjalanan kami hari ini. Tuhan memberikan bekal yang sangat luar biasa, firman yang boleh menopang, mengajar, dan membaharui kami. Sama seperti Nebukadnezar dalam kemegahannya, dalam keperkasaannya sebagai seorang raja adidaya pada masa itu, yang hampir ditakuti oleh semua orang. Tetapi Tuhan memiliki cara yang sangat luar biasa untuk mengajar, menghajar, dan membentuk pribadinya menjadi seorang raja yang hidup dalam kerendahan hati, yang mau sadar dan mengaku
bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu kebaikan dan sumber dari segala sesuatu yang ada padanya. Agar sebagai Raja juga Ia hidup dalam belas kasih dan keadilan. Tetapi firman Tuhan juga bukan berbicara untuk Nebukadnezar, tetapi kepada semua orang termasuk pada kami yang hari ini pagi ini mendengarkan firman ini. Biarlah dengan hati yang tulus dan terbuka, hati yang siap selalu diubah oleh firman Tuhan, kami membuka hati kami selebar-lebarnya, agar firman Tuhan leluasa bekerja dan mengubah pribadi kami dan hati kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu setia dan taat mengaku, memuji, bersyukur atas kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Betapapun kami hebat hari ini, dalam segala pencapaian kami, keberhasilan kami, usaha kami, pekerjaan kami, kesehatan kami, baik di rumah, dalam pekerjaan termasuk di tengah-tengah gereja, dan dalam banyak hal, firman ini semakin mengajar kami untuk hidup dalam kerendahan hati, yang selalu berlutut di hadapan Tuhan dan taat akan firman Tuhan, dan hidup dalam belas kasihan kepada sesama, jauh dari sikap angkuh dan pongal, menganggap diri paling benar, paling hebat, bahkan juga merendahkan atau mungkin juga menjatuhkan dan menghina orang lain. Biarlah semua perilaku-perilaku yang ada itu dalam diri kami, Tuhan menolong kami menanggalkannya dan meninggalkannya, sehingga kami menjadi orang-orang kesukaan Tuhan. Bapa yang baik, berkati kami dalam perjalanan kami satu hari ini, dalam aktivitas kami baik di rumah, di gereja, tempat usaha dan pekerjaan kami, termasuk juga dalam perjalanan Tuhan yang tuntun dan pimpin kami. Biarlah juga firman yang sudah kami dengar menjadi tongkat dan gada bagi kami, agar kami boleh bekerja, melakukan segala sesuatunya yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami memohon belas kasihan Tuhan untuk mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu di HKBP-mu, juga saudara-saudara kami yang merenungkan dan mendengarkan firman ini. Mereka pun turut diberkati dalam pergumulan mereka, dalam kesusahan mereka, atau mungkin juga dalam sakit dan duka yang mereka alami hari ini. Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menguatkan, dan Tuhan yang menyembuhkan. Tak lupa kami berdoa dan bersyukur untuk jemaat-Mu yang berulang tahun dalam satu hari ini. Tuhan semakin memberkati mereka, semakin mengasihi, memberikan umur yang panjang, tetapi utamanya, biarlah dengan bertambahan umur ini, mereka semakin bersyukur kepada Tuhan, semakin hidup mau dituntun dan dipimpin oleh firman Tuhan, hingga tahun-tahun kehidupan mereka penuh dengan kelimpahan berkat dan menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah menjadi hari yang penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini. Kami dari HKBP Limo menyampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas bagi Bapak Ibu dan jemaat semua. Tuhan Yesus memberkati. Oras. 3, 2, 1, cut.